Dasar Swasta Pelangi Medan, Jalan Bayangkara nomor 417 Medan. Profil pelajar Pancasila yang telah diperkenalkan oleh Kemendikbudristek kepada guru-guru diharapkan dapat direalisasikan dalam pembelajaran dan kegiatan sehari-hari peserta didik agar nantinya dapat membentuk karakteristik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahasa Inggris dipakai oleh banyak negara sebagai alat komunikasi dan nantinya dipakai untuk kerjasama. Bahasa Inggris dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa, dalam buku bacaannya, film kartun yang ditontonnya, atau produk makanan yang ditemukannya. Bahasa Inggris memiliki kekhasannya tersendiri, yakni antara bacaan, penulisan, dan maknanya yang berbeda. Sehingga bahasa Inggris yang dipakai oleh banyak negara dan memiliki kekhasannya tersendiri dianggap perlu untuk diajarkan di sekolah. Bahasa Inggris memiliki kebermanfaatan bagi peserta didik, antara lain yakni dapat menambah wawasan, daya kreativitasnya, dan menambah keterampilannya dalam berkomunikasi. Di umur anak sekolah dasar yang mudah meniru dan bertindak kreatif, maka pembelajaran bahasa Inggris dirasa sangat bagus untuk diperkenalkan di tingkat sekolah dasar. Peserta didik akan menirukan dengan mempraktikkan ungkapan dengan bahasa Inggris secara kreatif sesuai pengalamannya. Hal ini dikarenakan peserta didik berpikir secara kontekstual dan peserta didik semakin semangat suka ketika video prakteknya diupload di media sosial dan respon orang tua atas kegiatan pembelajaran bahasa Inggris juga baik. Dari praktek percakapan bahasa Inggris ini, peserta didik dapat bernalar kritis karena dirasa bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, namun tetap bisa dipakai pada kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, peserta didik memahami bahasa Inggris sebagai perbedaan bahasa, namun penggunaannya tetap sama. Karena pembelajaran bahasa Inggris dapat melahirkan pribadi peserta didik yang berkepedekaan global, bernalar kritis, dan bertindak kreatif sesuai profil pelajar Pancasila, maka saya merasa bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dan berinovasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tantangan yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Guru belum mengenali peserta didik secara utuh. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Guru belum membuatkan wadah untuk menampilkan kreativitas peserta didik. Guru belum menjadikan pembiasaan berbahasa Inggris yang dapat menumbuhkan pribadi profil pelajar Pancasila. Untuk 4 tantangan tersebut, saya melakukan aksi kegubuja. Kenali peserta didik dengan menggunakan asesmen diagnostik. Gunakan media pembelajaran yang menarik seperti word wall. Buat wadah yang dapat menampilkan bahasa Inggris peserta didik. Jadikan pembiasaan berbahasa Inggris yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, saya melakukan asesmen pembelajaran, yakni asesmen non-diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kamu mau dia bertanya datangin kita kan, nggak langsung duduk di bangkunya. Di situ, jadi awalnya saya harus tahu karakteristiknya. Untuk membangun kedekatan dan bonding di antara saya dan peserta didik, saya menempelkan beberapa jenis salam. Kemudian peserta didik memilih tindakan salam yang mendeskripsikan perasaan peserta didik hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, kami berdoa bersama. Kegiatan ini sebagai pembiasaan agar nantinya peserta didik sebelum memulai kegiatannya memanjatkan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakin kepadanya dan dapat membangun keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peserta didik menunjukkan gambar emotikon sebagai ekspresi dari perasaannya, lalu saya menanyakan alasannya agar nantinya saya dapat mengetahui situasi dan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Setelah itu peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang berisikan aturan-aturan yang positif dan baik, memberitahukan tujuan pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik yang dikaitkan dengan pengalamannya,
memutarkan video pembelajaran tentang ungkapan meminta tolong atau expression of asking for help, lalu menjelaskan materi pembelajaran, membagikan lembar kegiatan peserta didik, meminta peserta didik untuk bermain peran mempraktikkan ungkapan meminta tolong dengan membebaskan peserta didik untuk memilih teman percakapannya. Kemudian memberikan pilihan tema situasi yang bisa mereka pilih dan perankan. Setelah itu peserta didik tampil mempraktikkan dialog. Setelah itu kami melakukan ice breaking dengan joget open banana untuk membuat suasana belajar semakin semangat. Saya menggunakan media ajar word wall sebagai asesmen untuk mengetahui peserta didik memahami pembelajaran atau tidak. Kemudian peserta didik maju satu persatu ke depan untuk menjawab pertanyaan dengan meletakkan tangan pada papan tulis dan saya mengklik laptop untuk membuka pilihan peserta didik. Ternyata peserta didik dapat mengetahui dan memahami pembelajaran materi tersebut. Terbukti dengan jawaban yang dipilih semua benar. Terakhir adalah refleksi. Di sini peserta didik menunjukkan emotikon gambar sesuai dengan perasaan yang dirasakan setelah belajar dan menyampaikan pengalaman apa yang Untuk mengatasi tantangan yang ketiga, berkomunikasi dan koordinasi dengan guru bahasa Inggris, melakukan kegiatan coaching dengan kepala sekolah terkait perkembangan bahasa Inggris di sekolah, rapat besar bersama seluruh guru dan kepala ke sekolah dengan memberikan usulan dan melakukan sosialisasi. Untuk peserta didik yang tampil di depan lapangan sekolah disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mengatasi tantangan yang keempat, yakni melakukan diskusi sederhana yang dilakukan di jam-jam kosong dengan guru wali kelas tentang perkembangan bahasa Inggris. Menentukan tema sederhana kegiatan sehari-hari yang dilakukan peserta didik. Mencari sumber referensi buku atau lainnya yang valid dan berisi ungkapan percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Mengirimkan di grup WhatsApp guru tentang ungkapan percakapan bahasa Inggris. Memberikan keterangan petunjuk tentang ketentuan penerapan bahasa Inggris seperti ungkapan dilakukan ketika bersalaman di pagar, di kelas, dan di halaman sekolah. Memberikan semangat dan dukungan kepada teman sejawat yang sudah mau berkolaborasi, evaluasi dan mereview kegiatan pembiasaan ini dengan teman sejawat guru agar nantinya dapat memperbaiki. Program ini berhasil berdampak pada siswa yang tumbuh menjadi pribadi yang berkebinekaan global, aktif dan kreatif. Dan saran kepada Ibu Ika terhadap program yang telah dijalankan di Swasta Pelangi Medan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Ibu Ika yaitu adalah program English Day yang biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu di pagi. Dampak yang kami rasakan sebagai teman sejawatnya Ibu Ika di Sekolah Pelangi Medan ini memberi perubahan dan dampak positif, yaitu salah satunya kami sekarang menggunakan bahasa Inggris seharian di sekolah. Program ini berdampak baik bagi saya, meningkatkan kemampuan seni berkomunikasi dengan teman sejawat guru agar teman sejawat guru merasa dihargai dan mendukung kegiatan. Ini kan telah hasil dari, kalau bisa dibilang, coaching memfasihkan bahasa Inggris di sekolah. Sekian live video inovasi ke Gubuja, kenali peserta didik, buat konten media menarik, buat wadah kreativitasnya dan jadikan pembiasaan yang telah terrealisasi di sekolah SDS Pelangi. Semoga dapat menginspirasi.